Guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau bagikan informasi ke teman-teman seputar PMI Taiwan. Nah teman-teman, kayak gimana informasi yang mau aku bagikan kali ini? Simak terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah, oke guys, ini aku nggak tahu ya kabar baik atau enggak, tapi yang jelas kalau menurutku sih udah ada titik cerah seperti itu. Dan informasi kali ini kalau menurut aku sih sudah mulai dibicarakan atau bisa dibilang sudah heboh mengenai berita ini. Entah itu dari negara Taiwannya sendiri ataupun calon PMI yang mau berangkat ke Taiwan. Direktur Pengembangan Tenaga Kerja Kemenaker atau WDA mengatakan berdasarkan fakta bahwa adanya permintaan kebutuhan tenaga kerja migran di Taiwan, pihaknya berencana membuka kembali masuknya pekerja migran ke Taiwan. Jadi ini sempat aku bahas di video kemarin ya teman-teman, kalau Taiwan itu kekurangan tenaga kerja dan membutuhkan tenaga kerja. Dan di sini banyak banget para majikan, para bos-bos perusahaan dari pabrik gitu ya, dia itu mengusulkan untuk segera bukanya kembali Taiwan karena mereka itu butuh tenaga kerja, baik itu di sektor formal dan juga sektor informal. Banyak banget yang membutuhkan pekerja migran sehingga mereka yang mau pulang itu dipersulit. Bahkan ini ada kasus temen ya, seseorang yang orang tuanya itu sakit berat mau pulang dipersulit sama majikan. Dia itu nekat mau kabur gitu loh. Dia kaburnya itu ingin menyerahkan diri ke imigrasi karena ingin pulang, minta pulang ke Indonesia. Oke, sekarang aku lanjut mau meneruskan informasinya ya, nanti nggak ngalih ke topik lain. Jadi di sini Chang Mengliang mengatakan atau menjelaskan seiring dengan epidemi dalam negeri dan luar negeri yang mulai berkurang. Jadi di Taiwan kan COVID-19-nya sudah mulai reda ya teman-teman, bahkan banyak aturan-aturan yang sudah dilonggarkan dan juga dengar-dengar di negara Indonesia juga sudah mulai membaik keadaannya. Ini yang aku bahas Taiwan dan Indonesia dulu ya teman-teman. Jadi di sini Chang Mengliang itu menjelaskan seiring dengan epidemi di dalam negeri maupun di luar negeri itu sudah berkurang, ditambahnya berkurangnya pekerja di sektor industri maupun merawat pasien. Ini udah fix ya, ini udah banyak banget yang berkurang karena video aku kan kebanyakan informasi seputar TKI yang mau pulang ke Indonesia. Kalian tahu sendiri berapa jumlahnya TKI yang udah pulang ke Indonesia dan bahkan satu pun belum ada yang masuk ke Taiwan. Jadi ini udah fix banget kalau pekerja migran itu berkurangnya banyak banget. Dan CSCC sudah melakukan pelonggaran secara bertahap, yaitu pelonggaran aturan, udah boleh makan di luar, atau pelonggaran bisa berkumpul sama teman-teman, seperti itu ya. Jadi Kemenaker dan CDC sudah mulai membahas akan dimulainya kembali masuknya pekerja migran. Ini kabar baik ya teman-teman, tapi ya udah deh tapinya nanti dulu. Sekarang aku lanjutin informasinya agar lebih jelas lagi. Nah, karena sudah mulai membicarakan masuknya pekerja migran di Taiwan, jadi jika nanti Taiwan benar-benar buka kedatangan pekerja migran yang mau masuk ke Taiwan begitu ya, harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu syarat diantaranya adalah harus melakukan karantina 14 hari ditambah 7 hari dan kemudian isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu seperti kalian itu di rumah majikan kalian dan tidak boleh keluar sementara waktu. Dan yang kedua, majikan harus menerapkan sebagai peraturan persyaratan pencegahan epidemi. Adapun syarat yang dilakukan pelonggaran akan dibahas dalam diskusi mendatang. Jadi pelonggaran apa aja yang boleh dilakukan itu nanti akan didiskusikan kalau benar-benar ini Taiwan dibuka kembali. Chang Mengliang juga mengatakan pekerja migran yang akan masuk Taiwan tidak diharuskan menyelesaikan vaksinasi terlebih dahulu, kecuali ada peraturan yang mengharuskan orang asing sebelum masuk Taiwan harus menyelesaikan vaksinasi. Nah, jadi teman-teman, di sini kan mengenai vaksinasi belum disenggol ya. Kalaupun kalian itu belum mendapatkan vaksinasi dan harus masuk ke Taiwan gitu ya. Walaupun di informasi tadi itu tidak apa-apa, tapi ini masih belum ada aturan kalau masuk ke Taiwan harus vaksinasi gitu ya. Seperti di Indonesia, warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia itu harus wajib vaksinasi 2 dosis. Dan ini di Taiwan belum dikatakan hal ini. Tapi alangkah baiknya kalian itu sebelum masuk ke Taiwan, kalian harus vaksin. Itu lebih baik kalau menurut aku. Jadinya kalau sewaktu-waktu ada peraturan harus vaksin gitu ya, kalian itu udah siap gitu. Jadi lebih baik teman-teman calon PMI di Indonesia kalian harus vaksin terlebih dahulu agar tenang. Adapun itu syaratannya gonta-ganti bisa vaksin atau tidak, yang penting kalian itu udah vaksin. Selain menjaga imun kalian, selain kalian juga tenang, kalau ada persyaratan vaksin kalian udah siap.
Nah, teman-teman, karena ada informasi tadi ya, jadi aku itu langsung menghubungi seseorang dan menanyakan hal ini. Apakah benar Taiwan dibuka, begitu ya? Nah guys, ini adalah chat komunikasi aku sama beliau dan teman-teman bisa lihat untuk yang tulisan bahasa Inggris. Untuk tulisan Cina ini, dalamnya itu dia bilang kalau nanti Taiwan menerima pekerja migran yang masuk gitu ya. Syaratnya itu adalah harus PCR dan juga vaksinasi. Kalau belum dapat vaksinasi dari negara asal, maka kemungkinan kalian akan didorong untuk melakukan vaksinasi di Taiwan. Dan selanjutnya kalian akan menjalani karantina. Kalau sesudah selesai karantina, kalian juga masih diisolasi di rumah majikan. Selain itu, majikan juga diterapkan persyaratan-persyaratan atau peraturan untuk mencegah penularan COVID-19 di Taiwan. Jadi ini masih dibicarakan sama Kementerian Ketenagakerjaan. Memang benar Taiwan lagi membicarakan masalah pekerja migran yang akan mulai dibuka untuk masuk ke Taiwan. Tapi setelah aku tahu beritanya itu, kemungkinan yang didahulukan adalah negara-negara yang COVID-19-nya itu terendah. Jadi seperti di video sebelumnya aku udah bilang ya, kalau bukan hanya pekerja migran dari Indonesia saja yang ditutup, melainkan ada pekerja migran dari Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Itu untuk sementara di stop ya teman-teman. Dan karena ada pelonggaran mulai dibicarakan atau mulai bisa masuk lagi ke Taiwan, jadi entah ini nanti yang didahulukan apakah Indonesia, Vietnam, Filipina, atau Thailand seperti itu. Jadi dilihat dari negara yang COVID-19-nya paling rendah seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman yang berada di Indonesia, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga saja COVID-19 di Indonesia mereda ya teman-teman. Dan di sini kabar baiknya adalah kemarin BP2MI sudah menemui Teto, sudah membicarakan hal ini, dan Teto juga sudah memberi laporan kepada pihak Taiwan. Dan di sini Taiwan juga sudah membicarakan masalah pekerja migran. Jadi mudah-mudahan pekerja migran dari Indonesia yang terlebih dahulu boleh masuk ke Taiwan ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, itu tadi informasi dari aku mengenai calon PMI yang mau masuk ke Taiwan. Informasinya aku udah bagikan ke teman-teman. Semoga saja informasi kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 segera musnah, nggak ada di mana-mana, nggak ada di dunia ini ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila ngomongnya aku itu belepotan ya. Kadang itu ngomongnya itu nggak bener gitu, aku minta maaf karena ya manusia biasa dan itu refleks ya, nggak sengaja ya, jadi mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Silahkan tulis kolom komentar kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.